Jadi harus hati-hati. Yang menggunakan visa ziarah sangat hati-hati dan harus teliti. Jangan mau dibodoh-bodohi sama penyalur TKI atau sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sahabat saya yang berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Buat teman-teman dimanapun berada yang mau berangkat ke Arab Saudi harus berhati-hati. Periksa dulu dengan teliti visanya, apakah visa ziarah ataupun visa resmi kerja. Karena sekarang lagi rawan-rawannya di Arab Saudi, lagi ada pemeriksaan yang menggunakan visa ziarah. Walaupun itu resmi, secara dokumentasinya masih pada hidup, belum expire atau dibalak. Bila mana menggunakan visa ziarah itu dipakai untuk kerja, maka akan dideportasi. Jadi buat teman-teman dimanapun berada yang mau berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja, jangan coba-coba menggunakan visa ziarah. Karena visa ziarah ini hanya untuk kunjungan saja, jadi harus hati-hati. Bila mana ketahuan saudara-saudara kerja dengan menggunakan visa ziarah, maka akan ditangkap dan dipulangkan. Pada hari tadi saya ketemu sama seseorang pahlawan devisa atau TKI ya. Dia orang, kalau tidak salah orang Banten. Dia berangkat ke sini dengan diiming-imingi pekerjaan yang bagus dan gajinya lumayan. Akhirnya si orang tersebut tertarik dan mendaftarlah ke penyalur TKI atau sponsor. Ternyata orang tersebut itu dibohongi sama sponsornya. Katanya visanya visa resmi untuk bekerja, bukan visa ziarah. Setelah itu karena orangnya tidak tahu sama sekali, jadi tidak teliti, dipintain ongkos sebesar atau biaya prosesnya sebesar 40 juta. Apa kata penyalur TKI atau sponsor tersebut itu? Katanya sekarang visa resmi kerja itu tidak ada, berhubung ada pada hari tersebut itu ada katanya khusus yang bisa untuk yang kerja, tapi biayanya lumayan mahal. Seorang tersebut itu tertarik, jadi dengan semangat dia memberanikan diri datang ke Arab Saudi dengan membayar sebesar 40 juta kepada penyalur TKI atau sponsor. Setelah 2 bulan proses nunggu terbang, dikasihlah uang yang 40 juta itu kepada si sponsor tersebut. Setelah dibayar cash 40 juta, berangkatlah ke Saudi, ke Arab Saudi. Setelah di Arab Saudi 1 bulan, 2 bulan, dan sekarang sudah 3 bulan, bingung untuk memperpanjangnya. Jadi harus hati-hati. Yang menggunakan visa ziarah sangat hati-hati dan harus teliti. Jangan mau dibodoh-bodohi sama penyalur TKI atau sponsor. Sekarang di Arab Saudi bingung mau memperpanjang visa kemana. Mau minta bantuan ke siapa? Banyak orang yang mau membantu di Arab Saudi, oke. Tapi harus punya uang. Sedangkan majikan yang di sini
kalau visa ziarah itu pasti bertanggung jawab. Karena ini dibohongin sama si pihak sponsor, setelah datang ke sini bingung, kerjaan nggak ada, yang dituju siapa. Setelah berangkat ke Arab Saudi itu nggak ada yang dituju, nggak ada majikan. Dan sekarang alhamdulillah mungkin sekitar 2 bulan lebih sekarang ada yang maksudnya ada yang menyambut seorang TKI juga yang sudah lama di sini. Akhirnya diambillah orang tersebut dan dipekerjakan, alhamdulillah. Dan sekarang mereka itu atau orang tersebut itu sedang bingung karena harus memperpanjang visanya, sedangkan visa tersebut adalah visa ziarah, bukan visa kerja. Jadi karena maraknya oknum penipu ya, yang mengiming-imingi kerja ke luar negeri, itu harus hati-hati. Visanya juga harus hati-hati, harus teliti. Jangan sampai kita ada visa terus kita berangkat bayar sekian, itu harus hati-hati dulu. Kalau masalah uang mungkin bolehlah, nggak apa-apa, seberapapun juga biaya prosesnya bisa kita bayar. Sedangkan visanya kita nggak tahu visa apakah yang dipakai itu untuk berangkat ke sini ke Arab Saudi itu, apakah visa ziarah ataupun visa umroh, apakah visa kerja resmi. Karena sekarang lagi rawan-rawannya yang menggunakan visa ziarah itu, kalau sudah ketangkap tidak ada alasan apapun, entah itu majikannya, entah itu bagaimanapun juga, pokoknya harus hati-hati. Tidak ada kata damai, ditangkap langsung dideportasi. Oke sahabatku dimanapun berada, ini semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau berangkat ke Arab Saudi. Harus hati-hati, diutamakan dulu visanya, harus teliti, dicek dulu, jangan sampai kejadian seperti teman saya yang tadi. Dan setahu saya untuk proses ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah itu nggak nyampe berpuluh-puluh juta, ya sekitar 20 juta sepertinya udah berikut tiket, berikut apa ya, jadi sekitar 20 juta atau 25 juta lah paling besar. Dan satu lagi, untuk perpanjang visa ziarah yang 3 bulan, yang mau perpanjang visa ziarah yang 3 bulan ini, bila mana sudah nyampe ke Arab Saudi, mau habis 3 bulan visanya, harus diingat sekitar 15 hari lagi mau habis visanya, itu harus diperpanjang secepatnya. Dan perpanjangnya tidak bisa langsung di agent Arab Saudi. Dan caranya untuk perpanjang visa, setengah bulan lagi mau habis, kita harus keluar Arab Saudi dulu, entah itu ke Turki ataupun ke Jordan. Pokoknya harus keluar Saudi dulu, karena perpanjang visa itu waktunya mau habis visa terus langsung ke agent langsung diperpanjang hari itu tidak bisa. Jadi kita kalau menggunakan visa ziarah sekitar setengah bulan lagi mau habis, jadi kita harus keluar Saudi dulu. Nah setelah keluar Saudi, balik lagi ke Arab Saudi, baru bisa diperpanjang. Jadi saya informasikan sekali lagi buat saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, yang mau berangkat ke Arab Saudi harus teliti dulu visanya. Jangan sampai kejadian seperti teman saya yang tadi, sudah bayar mahal, pekerjaannya tidak ada, majikannya nggak ada. Jadi harus hati-hati. Karena sekarang yang menggunakan visa ziarah itu benar-benar lagi dicari ya sama pihak aparat Saudi. Karena apa? Karena banyak orang-orang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah itu disalahgunakan. Apa disalahgunakannya? Visa ziarah itu visa kunjungan, banyak disalahgunakan dipakai untuk bekerja. Nah, di situ rawannya.
sekarang di Arab Saudi itu banyak yang menggunakan visa ziarah dipakai bekerja, karena yang pertama visanya banyak, yang kedua cepat. Jadi banyak orang mengambil jalan pintas dengan menggunakan visa ziarah untuk bekerja ke Arab Saudi, padahal itu sangat dilarang sekali. Baiklah, cukup sampai di sini video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara yang mau berangkat ke sini. Saya undur pamit, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.